malam hari ini kita bisa melangkahkan kaki kita. Kita bisa mengayunkan kedua belah tangan kita dalam rangka mendoakan saudara kita, tetangga kita, keluarga kita, Bapak Ujang bin Bapak Alu. Mudah-mudahan yang pada malam hari ini hadir turut mendoakan dan bertakziah menjadi penyebab almarhum diampuni segala dosanya. Amin. Dimaafkan segala kesalahannya. Allah terima amal ibadahnya. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Yang hadir pada malam hari ini ibu-ibu, saya doain biar umurnya panjang. Umurnya 150 tahun. Mau? Ribet 150 tahun, 100 tahun aja udah ribet. Iya. Cebok dicebokin, makan disuapin gitu kan. Saya doakan semuanya bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini hidupnya menjadi berkah. Bisa pergi ke kota Mekah, bisa tawaf di Ka'bah, bisa sa'i antara Safa dan Marwah, bisa wukuf di Arafah, bisa lontar jumrah ula, wusta dan Aqabah. Aminnya biar kenceng apa? Amin aja pakai diajar ya. Bisa ziarah ke makam Rasulullah di Madinah. Hidupnya menjadi tambah berkah. Rezekinya bertambah-tambah. Keluarganya menjadi keluarga yang soleh dan soleha. Suatu saat nanti kita mati dalam keadaan husnul. Amin ya Rabbal. Salawat serta salam tercurah dan terlimpah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Mudah-mudahan di yaumil kiamah nanti kita mendapatkan syafaatul husna dari beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Enaknya sampai jam berapa ini? Hah? Sampai sahur. Udah berapa ustadz yang mati di sini? Lah kalau ceramah sampai sahur ustadz mati. Udah berapa ustadz yang dibikin mati di sini? Hah? Sampai sahur ya Allah. Bapak-bapak, abah, ibu-ibu aja yang di sini yang sahur. Saya mau pulang. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan kematian merupakan keniscayaan dan kepastian buat kita semua. Semuanya pasti akan mati, kata baginda Rasulullah SAW. Al-mautu babun wa kullun nasi dakhilun. Mati itu merupakan pintunya akhirat dan manusia pasti akan melalui pintu itu. Mau masuk ke dalam surga ibu-ibu? Ibu-ibu sebelah sono mau ke dalam surga masuk? Mau? Bapak Pamain mau masuk ke dalam surga? Kudu mati dulu. Nah gak bisa kita. Makanya kematian itu menjadi kepastian buat kita. Kalau kemarin hari Senin Pak Ujang meninggal, kita tinggal nunggu waktu doang. Betul? Tinggal nunggu waktu. Bang Ujang itu kalau saya manggil abang, gitu kan ya. Bang Ujang itu emang udah waktunya. Nah kita waktunya kapan kita nggak tahu. Tapi kematian yang akan datang nanti kita nggak boleh takutin. Yang kita perlu khawatirin apa? Bekal untuk menuju ke mana? Di bulan Ramadan malam keberapa sekarang? 23. Berarti lebaran berapa hari lagi lebaran? Lebaran berapa hari lagi berarti? Hah? Baju baru udah punya baju baru? Rengginang udah beli rengginang? Puasanya belum habis, baju udah setumpuk di lemari. Puasanya belum habis,
Kue lebaran udah banyak di rumah, belum beli, duitnya ada apa kagak? Agak ada, minta sama Mang Adi. Jadi yang kita khawatirkan adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita, Ijra'il alaihissalam mencabut ruh kita, yang kita takutkan adalah amal kita nggak ada. Makanya di bulan Ramadan betul-betul kita manfaatkan. Saya sering sampaikan ketika kultum taraweh, saya sampaikan, Pak, Bu, kan yang namanya taraweh di sini Masjid Nurul Iman masih penuh, Nurul Ihsan jamaahnya masih penuh nggak? Maju, mengalami kemajuan. Harusnya ini Ramadan tempat kita mengumpulkan sebanyak-banyaknya amal di hadapan Allah Subhanahu. Kenapa? Karena ini bulan pahalanya berlipat ganda. Ini bekal buat mati ya, bekal buat mati. Saya sering sampaikan begini, kalau kita sholat, jadikan seakan-akan sholat itu yang terakhir buat. Kalau kita bertemu dengan bulan suci Ramadan, jadikan Ramadan yang saat ini kita ketemu seakan-akan Ramadan yang terakhir buat kita. Artinya apa? Kalau kita jadikan mindset seperti itu, insya Allah kita gak mau ninggalin tuh kewajiban puasa Ramadan, kita gak mau tinggalin, kecuali ibu yang lagi. Sunnahnya taraweh kita gak mau tinggalin, walaupun itu sifatnya sunnah. Sedekah kita nggak tinggalin, walaupun dikit kita, uang kita cuma sedikit di bulan suci Ramadan ini, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya menjadi bekal buat kematian buat kita semuanya di bulan suci Ramadan. Saya bilang tadi, kalau kita jadikan ini seakan-akan menjadi bulan yang terakhir Ramadan yang terakhir buat kita, insya Allah akan menjadi amal yang sebaik-baiknya buat kita. Udah berapa terawih ibu-ibu batal? Ini hari kedua 3. Udah berapa? Saya mau gak banyak, Ustaz, cuma 20 hari batal. Berarti baru 3 hari terawihnya. Gitu kan ya. Dikit banget terawihnya. Ini Ramadan nih. Kalau kita sembahyang nih besok, seumpama andai kata misal contoh. Besok dapat bisikan dari Ijra'il, besok ente nggak ketemu subuh besoknya hari apa nih? Hari Kamis. Hari ente nanti umurnya nggak sampai ketemu hari Jumat, subuh hari Jumat. Kira-kira Bu, bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau Ijra'il kita dikasih tahu umur kita seperti itu, apa yang kita lakukan? Kita nggak ingat lagi baju lebaran, ya betul nggak? Kita nggak ingat lagi apa lagi? Kue lebaran. Kita nggak ingat lagi ngecat rumah, gitu kan? Kita nggak ingat yang lain. Yang apa yang kita lakukan? Diem aja di masjid, diem aja di musola, pegang aja tasbih, baca aja Al-Quran, sholat aja kita banyakin, duit kita habisin buat sedekah. Kenapa? Karena besok kita akan mati. Nah ini nih Ramadan tempat kita mengumpulkan amaliyah buat bekal mati. Kadang-kadang miris, ya Allah ya Rahman. Kemarin saya ngisi acara tausiah di Masjid Darul Jannah di CCM. Waktu malam keberapa saya ngisi, saya ngimamin, penuh jamaah sampai keluar-luar, gitu kan ya. Baru dapat 7 hari ya kalau nggak salah. Jamaahnya dari keluar-luar sampai bener sih sampai keluar-luar, cuma ada di masjid gitu. Di rumah keluar-luarnya. Cuman berapa baris gitu kan ya, berapa baris itu saya bilang, ya Allah ya. Dan itu semuanya hampir semua gitu kan ya. Apalagi ibu-ibu puasa masih 3 hari lagi, masih seminggu lagi. Tanah Abang udah ribet banget itu, ya gak gitu? Tanah Abang udah rame banget gitu kan ya. Nah berkaitan dengan kematian Bapak Ujang bin Bapak Alwi, mudah-mudahan menjadi peringatan buat kita, menjadi apa lagi? Menjadi nasihat buat kita bahwa suatu saat kita akan menyusul beliau.
kok, tinggal nunggu waktunya. Kalau kata Rasulullah, akmara ummati baina sittina wa sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalilum ma yajuzu dzalik, sedikit yang melewati 70 tahun. Mama ini berapa umurnya? Hah? Kepala 7. Nah, ini udah termasuk orang yang langka. Iya gitu kan. Ada orang termasuk orang langka nih gitu. Kenapa? Sedikit. Coba Bapak, boleh Bapak dan Ibu cek aja tes aja di dalam satu RT. Banyakan yang meninggal di bawah 60 tahun atau di atas 60 atau 70 tahun. Udah cek data kan. Supaya cek itu pada kemudian data. Banyakan yang di bawah 60 tahun. Banyakan di atas 60 tahun. Dan berkaitan dengan kematian ini, nggak mandang sehat, nggak mandang sakit. Kalau Bang Ujang nggak ketahuan, memang kemarin beliau sakit, gitu kan. Karena di dalam perkataan ulama itu kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min alilin asa minad dahri hina minad dahri. Berapa banyak orang yang mati, orang yang sehat mati tanpa sakit lah. Banyak gak? Pergi pagi-pagi berangkat kerja, cium jidat istri, cium kanan kiri salaman, pulang tahu suaminya tinggal. Nah, ada nggak gitu? Ada orang kerja di toko, apa suruh pakai toko ikat gitu kan, kejatuhan pensil mati. Pensilnya sekarung, pensilnya yang dari besi, anuannya ajem ketujuh. Banyak orang yang mati dalam keadaan sehat. Tapi berapa banyak di antara kita yang udah sakitan bertahun-tahun lamanya. Kalau kata orang dulu, di siapa pemain? Yang main kembang balai, udah dicebokin di situ, disuapin di situ, sampai anaknya udah bak, kapan matinya bak, gua ikhlas banget bak, udah lama banget. Begitu kan ya, ada yang begitu kan ya kan? Bukan apa, bukan artinya kok udah terlalu lama gitu kan. Berapa banyak orang yang sakit belum mati-mati, dan berapa banyak orang yang sehat tahun-tahun yang mati. Artinya mati ini menjadi misteri pelajaran buat kita. Kafa bil mauti wa izo. Jadikan kematian, cukuplah kematian itu kita jadikan sebagai pelajaran buat kita. Kalau kemarin Bang Ujang meninggal, kita apa? Kalau Pak Ujang kemarin yang terbilang Pak RT amalnya banyak, dia bersosialisasi dengan masyarakat. Kemudian rajin sedekahnya ke masjid, rajin sosialnya dengan lingkungan dan lain-lain sebagainya. Kita juga harusnya seperti itu. Kira-kira begitu ya. Jadi kira-kira bisa dipahami tuh. Yang namanya pada malam hari ini sebetulnya kalau menjadi nasihat berharga buat kita semuanya. Kalau malam hari ini kita mengingatkan 3 hari wafatnya Bapak Ujang bin Alwi, kita nanti tahu. Nih, Ramadan tinggal sebentar lagi akan meninggalkan kita. Kita manfaatkan sebetul-betulnya untuk mengumpulkan amal ibadah kita yang insya Allah kita akan membawa mati nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pesan saya, amal yang paling utama yang jangan sampai kita tinggalin apa Bu? Apa Bu? Sholat. Apa ibu-ibu? Apa bapak-bapak? Saya nggak ngajarin sedekah dulu. Saya nggak ngajarin haji dulu dan umroh dulu yang butuh biaya banyak. Saya ngajarin bekal kita, amal kita, sembahyang dulu dah. Sembahyang kita rapihin yang 5 hari waktu itu dalam sehari. Suatu hari Jibril bertemu dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Jibril ngomong begini, ya Muhammad, aku ditugaskan untuk menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Muhammad, la yataqabbalallah, Allah tidak akan menerima puasa Ramadan.
Ya Muhammad, Allah tidak akan menerima zakat seorang hamba. Ya Muhammad, Allah tidak akan menerima sedekahnya seorang hamba. Ya Muhammad, Allah tidak akan menerima hajinya seorang hamba. Ya Muhammad, Allah tidak akan menerima seluruh amal ibadahnya seorang hamba. Mintariki sholat, kalau dia meninggalkan sholat 5 waktu. Paham? Bekal kita yang paling pertama adalah sholat. Paham? Ibu, saking banyaknya duit kita, setiap hari kita, Bang Udin, Bang Nasruddin, saking banyaknya duitnya, setiap hari Bang Nasruddin sedekah 5M. 5 ember kali ya. Koinan itu mah gitu ya. 5 miliar, saking banyaknya duit Bang Mahyudin, Bang Nasruddin, Bang Nasruddin. Saking hebatnya kita puasa, bukan hanya puasa Ramadan yang kita lakukan, Senin Kemis kita lakukan. Bahkan bukan hanya itu, puasa Daud, sehari puasa, sehari kagak di luar bulan suci Ramadan kita lakukan. Saking banyaknya duit, tiap minggu kita berangkat umroh ke kota suci Mekah. Saking banyaknya duit, tiap tahun kita berangkat haji ke Baitullah. Saking banyaknya duit, setiap tahun ketika Ramadan, ketika nisabnya zakat kita, harta kita keluarkan zakat kita 5 triliun. Umpama saking banyaknya duit kita. Tapi satu Pak Bu, kita tinggalkan sholat 5 waktu. Kita tinggalkan sholat 5 waktu yang menjadi kewajiban rukun Islam yang kedua. Apa kata Jibril tadi? Ya Muhammad, la yataqabbalallah. Wahai Muhammad, Allah tidak akan menerima sedekahnya, puasanya, zakatnya, hajinya, seluruh amal yang lainnya kalau dia meninggalkan sholat 5 waktu. Paham nggak? Yang namanya sholat ini menjadi bekal utama, Pak. Saya nggak menyampaikan banyak sedekah, nggak ngajarin puasa Daud, Senin sehari puasa, sehari enggak, atau Senin Kamis. Saya nggak ngajarin tiap minggu apa setahun sekali berangkat umroh atau berapa tahun kali kita berangkat haji. Enggak, itu dulu ya. Sholat dulu kita perbaiki di dalam kehidupan kita. Karena kata Rasulullah SAW, awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-shalah. Amalan yang paling pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala ketika yaumil kiamah nanti, ketika di yaumil hisab nanti, apa? Salat. Salat kita baik, seluruh amal kita, sedekah kita kurang banyak dianggap baik. Puasa Ramadan kita kurang sempurna, dianggap sempurna. Zakat kita kurang lengkap, kurang sempurna, dianggap sempurna karena sholat kita Jadi bekal pertama apa? Bekal yang paling utama kita adalah sembahyang, sholat. Itu namanya sholat itu pertama dia masuk kategori rukun Islam yang kedua. Jadi habis syahadat sholat. Kenapa sholat gak masuk ketiga? Kenapa sholat gak masuk ketiga, keempat atau kelima? Karena sholat itu amalan yang paling utama. Ketika Allah memerintahkan hambanya untuk menunaikan zakat, Allah cukup menunaikan menurunkan ayatnya saja. Ketika Allah memerintahkan hambanya untuk melaksanakan puasa Ramadan, cukup Allah turunkan ayatnya saja. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum takun doang. Allah cukup nurunin ayatnya saja. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk melaksanakan haji, Allah cukup menurunkan ayatnya saja. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Tapi ketika Allah memerintahkan
hambanya untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Nggak cukup Allah menurunkan ayatnya saja, tapi Allah panggil baginda Nabi Muhammad SAW dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Makanya sholat itu menjadi amalan yang istimewa dan amalan yang paling utama di dalam kehidupan kita. Untuk apa? Bekal kehidupan kita, bekal kematian kita. Jadi bukan hanya bekal kematian, bekal kehidupan. May yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, di antaranya adalah melaksanakan sholat. Yaj'al lahu makhraja, Allah akan jadikan jalan keluar dari permasalahan kehidupan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah pasti akan berikan dia rezeki yang enggak pernah terduga-duga. Itu saya rasain sendiri. Cerita nikmat syukur kepada Allah. Saya waktu itu masih punya gaji 5.600.000 bulan. MR tuh ya, harus kemarin atau tahun kemarin masuk MR ya. Tapi kebutuhan saya, anak saya 2 di pesantren itu 6 juta. Kebutuhan keluarga kurang lebih 4 juta, berarti berapa? 10 juta. Gajinya cuma 5.600.000. Tapi saya yakin sholat saya lakukan, punya rezeki saya sedekah. Apalagi puasa Ramadan saya lakukan, Senin Kemis kalau lagi ini saya lakukan. Semaksimal mungkin saya upayakan untuk selalu menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Allah perintah saya jalanin, apa yang Allah larang kita coba hindarin, gitu kan ya. Bismillah, setiap bulan ada aja rezeki. Dan ibu-ibu bapak-bapak saya rasain tuh kan gitu kan, berkahnya tuh. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan berikan jalan keluar dari segala permasalahan kehidupan kita. Allah berkahi kehidupan kita, keluarga menjadi sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh. Mana? Lantaran kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah sholat 5 waktu. Jadi bekalnya paling utama, jangan sekali-kali kita tinggalin sholat 5 waktu. Karena sholat ini merupakan ibadah yang lain-lain. Kalau haji bisa dibadalin, sholat gak bisa dibadalin. Gak bisa sholat berdiri duduk, gak bisa sholat duduk kemudian rebah, gak bisa sholat rebahan miring, gak bisa sholat miring pakai isyarat, gak bisa juga disolatin. Saking wajibnya sholat, selama pikiran kita masih waras, masih ingat, masih normal, biarpun badan kita sakit, di situ masih ada kewajiban kita untuk melaksanakan sholat. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semuanya, bisa menjalankan sholat 5 waktu dengan baik, menjalankan perintah-perintah Allah yang lainnya dengan baik, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik. Keluarga Bapak Ujang, Ibu Aroh, kemudian anak-anaknya, bundanya, kemudian adik-adiknya semuanya, kakaknya, anak cucu, mantu, keluarga yang ditinggalkan, Allah berikan kesabaran, ketabahan, dan keikhlasan. Karena ini merupakan catatan takdir yang enggak boleh kita tolak. Semuanya pasti akan ngerasain, seperti itu. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi nasihat buat saya pribadi, nasihat buat bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Dalam rangka apa? Dalam rangka menyiapkan bekal untuk kematian diri kita. Amin ya robbal. Laqad yurja li jarhi sayfi burqun wala burqun lima jarhal lisan. Kalau pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh, tapi kalau lidah melukai hati tidak kemana obat dicari. Mohon maaf lahir dan batin apabila ada kekurangan dan kehilafan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah kebodohan saya pribadi.
Anak itik dimakan tikus, silakan ambil plastik, silakan bungkus. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa ya Pak RT. Buat Pak RT aja, buat yang lain. Oh semua. Ini buat Pak RT doang. Bismillahirrahmanirrahim.